Bagaimana terjadi Islamfobia kalau hampir 90% penduduk kita orang Islam? Apa yang ditakutkan? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Kali ini seperti biasa saya harus dengan sangat terpaksa mengkritisi salah seorang pentolan dari Majelis Ulama Indonesia. Kali ini bukan Pak Anwar Abbas, bukan Khalil Nafis, tapi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Nah, ada yang membuat kita bingung dengan komentar ulama ini. Dikatakan bahwa penangkapan Munarman itu membuktikan Islamfobia ada di Indonesia. Ini komentar yang mohon maaf dengan segala hormat saya, komentar dari orang-orang yang tidak mengerti literasi tentang Islamfobia. Di Indonesia tidak ada yang namanya Islamfobia, ketakutan terhadap Islam, tidak ada. Bagaimana terjadi Islamfobia kalau hampir 90% penduduk kita orang Islam? Apa yang ditakutkan? Kecuali 50-50 dengan agama yang lain atau mungkin menjadi minoritas. Ini sesuatu statement yang tidak masuk akal. Dan ini adalah jargon-jargon yang diterapkan oleh kelompok-kelompok radikalis yang menginginkan sistem khilafah di Indonesia. Seolah-olah Islam terzolimi di Indonesia, seolah terjadi Islamfobia, seolah-olah Islam akan dipojokkan. Halo, ini nggak ada Pak Kiai, tidak pernah ada Islamfobia di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini penting juga, bahwa Munarman tidak merepresentasikan kelompok Islam. Karena Munarman tidak mempunyai jejak keilmuan pejuang Islam, tidak ada. Dia hanya aktivis, kemudian masuk dimanfaatkan oleh FPI, selesai. Dia tidak mempunyai jejak keilmuan sebagai tokoh muda Islam. Bukan. Dia hanya aktivis yang dipakai otaknya, dipakai jasanya oleh kelompok FPI. Kelompok FPI pun bukan kelompok Islam bagus. Ini hanya proksi kekuatan yang dikumpulkan oleh Rizik Syihab untuk tawar-menawar secara politik dan cuan. Jadi saya mohon maaf ini, Pak Kiai Muhyiddin Junaidi, tolong Anda baca secara lebih dalam. Please, berwisatalah lebih jauh, supaya wawasan kita menjadi terbuka lebar. Ucapan dari seorang Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, harus hati-hati, jangan gegabah. Karena ini dianggap sebagai kebenaran. Padahal totally wrong atau salah total. Ucapan-ucapan dari seorang badut-badut politik seperti Fadly John, Fahri Hamzah, Andi Arief, jangan dijadikan referensi Pak Kiai. Ini yang penting. Jangan sampai seorang ulama akhirnya menjadi kurang karismatik karena narasi yang dibangunnya sangat tidak berdasar dan tidak berdasarkan dengan fakta yang ada. Juga ucapan dari Sekjen PKS Habib Abuy, seolah-olah membuat mereka berang. Wajar juga, karena selama ini Munarman
masuk dalam kelompok mereka. Kelompok-kelompok oposisi menyerang pemerintah, kelompok yang memanfaatkan kemuliaan agama untuk mencari popularitas politik dan uang. Wajar, saya tidak aneh. Artinya apa? Ucapan seorang politisi ini jangan dipakai sebagai acuan oleh Pak Kiai, karena penuh muatan politik, penuh muatan kepentingan, tidak pernah jujur dari hati yang terdalam, atau tidak pernah jujur hanya untuk Indonesia. Mereka hanya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya Pak Kiai. Jadi sekali lagi, Pak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi sangat bijak kalau Anda meralat ucapan Anda. Di sisi lain, ucapan Anda juga membuat semangat bekerja dari aparat negara, dalam hal ini Polri, akan surut semangatnya kalau orang-orang seperti Anda membuat narasi yang negatif. Munarwan layak dan pantas ditangkap. Dan penangkapan Munarwan harus diikuti dengan penangkapan yang lain. Harus sapu bersih, sikat habis, gaspol, habis total. Itu baru keren. Indonesia baru akan aman, damai, dan sejahtera. Baiklah, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini mengkritisi ucapan seorang wakil ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama. Tolong sekali lagi pertimbangkan sebelum membangun narasi Pak Kiai Muhyiddin Junaidi. Jangan sampai kewibawaan Anda terdegradasi pada titik yang paling bawah karena Anda memberikan pernyataan tanpa data dan fakta. Baiklah sahabat Indonesia, seperti biasa saya ajak Anda untuk menjadi sahabat saya untuk menjaga Indonesia. Salah satunya dengan cara like, subscribe, komen, dan share setiap postingan kanal Anak Bangsa TV. Anda adalah sahabat saya untuk menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia. Rudi SK.